Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Teman-teman semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada amalan-amalan ringan yang berpotensi atau memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sama-sama seru teman-teman semuanya dan kita ajak teman-teman semuanya untuk bisa memahami dari apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan-amalan ringan ini agar kita bisa meraih pahala yang sangat banyak kelak, agar kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang melimpah pada saat kita telah wafat kelak. Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas kali ini materi kita yaitu terkait tentang masalah adzan. Saya akan bacakan dulu hadisnya. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang dimana diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari al-Mazini dari bapaknya, bahwasannya dia mengkabarkan kepadanya. Berarti menunjukkan bahwa di sini yang berbicara adalah anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Yang di sini yang berbicara adalah Abu Sa'sa'ah. Nah, Abu Sa'id al-Khudri pernah berkata kepada Abu Sa'sa'ah, qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Wahai Abu Sa'sa'ah, sesungguhnya aku melihat engkau menyukai kambing atau menyukai menggembala kambing dan juga menyukai pedalaman. Al-badiyah bisa disebut dengan juga as-sahra. As-sahra artinya adalah padang pasir. Engkau suka menggembala kambing dan engkau suka berada di dalam kesepian yang ada di pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis-shalah. Kalau seandainya engkau sedang menggembala kambing, atau seandainya engkau berada di pedalaman, atau seandainya engkau berada di as-sahra ataupun padang pasir, fa'adzanta bis-shalah, kemudian engkau hendak ingin mengumandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida, maka angkatlah suaramu ketika mengumandangkan azan, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mendengarkan azanmu, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan manusia, atau apapun itu, kecuali nanti akan bersaksi kepada dia pada hari kiamat. Maka tentunya berarti menunjukkan bahwa ketika seseorang mengumandangkan azan, baik itu di masjid, atau baik itu di padang pasir, atau di tempat-tempat tertentu, di atas gunung, ketika dia sedang naik gunung, ataupun yang lainnya, ketika dia mengumandangkan azan, sunnahnya adalah dia mengangkat suaranya. Ketika suaranya telah terangkat, tidak ada satu makhluk pun yang mendengar suara azannya, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan manusia, atau apapun, pohon, binatang, atau segala macam makhluk-makhluk Allah, kecuali nanti akan bersaksi bahwa dia adalah seorang muadzin pada hari kiamat. Maka hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis yang besar, hadis yang memiliki faidah-faidah sangat banyak sekali. Tapi intinya adalah syarhul hadis ijmalan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, hadza haditsun azimun fi fadlil adzan wa syarafil muadzinin. Ini adalah hadis yang agung tentang keutamaan azan dan kemuliaan para muadzin. Hina yansahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'lanil adzan wa raf'is sauti fihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehatkan agar seseorang bisa mengangkat suaranya pada saat azan. Di sini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abi Sa'sa'ah, kemudian Abu Sa'id mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini atau ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan perkataan sahabat, tapi ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mendengar azan engkau dari kalangan jin, manusia atau segala macam makhluk, semua makhluk, kecuali nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Kemudian ketika ada pertanyaan, bagaimana hewan nanti akan bersaksi? Dan kita ketika melihat hewan, apakah dia bisa menangkap apa yang sedang kita serukan? Kalau seandainya kita melihat juga pohon, apakah pohon bisa memahami apa yang sedang kita bicarakan? Maka tentunya
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk memperdengarkan dan memahamkan kepada hewan-hewan, memahamkan kepada pepohonan. Dan dan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Isra ayat ke-44, Syekh menyebutkan, Allah berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum." Segala sesuatu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tata cara tasbihnya mereka. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu dari yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah wali'izami amril adzan wa fadlil muadzinin yahrabu syaitanu inda sima'ih. Dan termasuk dari keagungan perkara adzan dan keutamaan orang-orang yang adzan, ketika setan mendengar suara adzan maka dia pun akan lari terbirit-birit. Faqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, "Idza nudiya lis-salati adbara asyaitanu lahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin." Kalau seandainya dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan angin. Sampai atau sehingga dia berusaha untuk tidak mendengarkan azan tersebut. Wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muadzinin bi annahum aktsarun nasi tashawufan ila rahmatillahi ta'ala. Salah satu dari keutamaan muadzin adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan, mereka itu akan dipanjangkan lehernya pada hari kiamat. Ini adalah keutamaan muadzin. Muadzin, dia itu lehernya akan dipanjangkan oleh Allah pada hari kiamat. Kita tahu bahwa di padang mahsyar seseorang nanti akan mengeluarkan keringatnya biqadri a'malihim, sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang dia tenggelam karena keringatnya sendiri. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada muadzin adalah Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan leher para muadzin. Maka di sini kita bisa melihat bahwa keutamaan muadzin ada dua. Yang pertama adalah ketika dia azan, semua makhluk yang mendengarkan azannya akan bersaksi pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, muadzin dia akan dipanjangkan lehernya pada hari kiamat. Dan tentunya termasuk dari keutamaan azan lagi adalah ketika dia azan, setan akan lari terbirit-birit. Kurang lebih keutamaan muadzin ada dua dan keutamaan azan ada tiga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah wa aslu masyru'iyatihi. Kemudian Syekh menyebutkan di sini terkait tentang sirah ataupun terkait tentang proses bagaimana azan itu ada. Annal muslimina hina qadimul Madinah kanu yajtami'una fayatahayyanuna as-salat ay yaqdiruna hinaha liya'tu ilaiha. Kaum muslimin ketika mereka hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, mereka berkumpul untuk salat dan mereka memprediksi dan menyangka-nyangka waktu untuk salat. Jadi mereka contohnya waktu azan adalah jam 12. Nah, mereka tidak tahu kapan waktu yang pas untuk berkumpul, maka mereka mengira-ngira untuk datang. Sampai mereka pun tidak tahu kapan waktu persis untuk mereka bisa berkumpul melaksanakan salat. Mereka mengira-ngira saja. Yaqdiruna hinaha. Walaysa yunadi biha ahad. Dan tidak ada orang yang menyeru untuk mereka agar segera datang menuju masjid melaksanakan salat berjamaah. Fatakallamu yawman fi dzalik. Maka mereka berbincang-bincang terkait masalah ini. Faqala ba'duhum. Sebagian di antara para sahabat mengatakan, Ittakhidu naqusan mithla naqus an-nasara. Bagaimana kalau seandainya kita menggunakan lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani? Jadi kita gunakan lonceng agar kaum muslimin segera datang menuju masjid kemudian kita salat berjamaah. Wa qala ba'duhum, sebagian di antara sahabat lain mengatakan qarnan mithla qarnil yahud. Jangan, bagaimana kalau seandainya kita menggunakan trompet
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu tsumma jaa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Inilah sahabat yang mulia yang dimimpikan adzan. Kemudian datanglah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhbiruhu annahu ra'al adzan fi naumihi. Dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam mimpinya ada orang yang mengajarkan azan kepada dia. Faja'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian datang setelahnya Umar bin Khattab dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, laqad ra'aitu mithla alladzi ra'a Zaid." Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku sebagaimana mimpinya Abdullah ibnu Zaid. Jadi yang dimimpikan lafaz-lafaz azan bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah sahabat-sahabat yang mulia yang tentunya ini adalah salah satu kabar gembira kepada mereka bahwa yang namanya mimpi itu salah satunya adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asal muasal atau asal usul adanya lafaz adzan. Wa hikmatul adzan tatajalla fi arba'ati asya. Hikmah adzan ada 4. Yang pertama adalah idharu syiaril Islam, untuk mengagungkan syiar Islam, untuk memperlihatkan syiar Islam. Kemudian yang kedua kalimatut tauhid, untuk mengagungkan kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga wal i'lamu bidukhuli waqtis salah wa bimakanatiha, pengkabaran tentang masuknya waktu salat. Yang terakhir ad-du'a'u ilal jamaah, menyeru manusia untuk segera berkumpul melaksanakan salat jamaah. Menyuruh manusia, menyuruh para jamaah agar segera datang ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Ini adalah terkait tentang masalah keutamaan muadzin. Yang kita bisa ringkaskan bahwa adzan ini adalah sesuatu atau perbuatan yang mestinya ringan, yang mestinya semua orang bisa menghafalnya. Tapi tidak semua orang itu mau dan juga memiliki kesempatan atau mungkin dia berusaha untuk menjadi muadzin. Walaupun dia tidak seperti muadzin yang rutin, tapi intinya adalah kalau seandainya kita mengetahui keutamaan azan bagi laki-laki, tentunya dia berusaha untuk mengambil mic kemudian dia azan. Atau mungkin ketika dia bepergian dia azan seperti itu. Karena keutamaan muadzin sangat besar. Yang pertama adalah semua orang yang mendengarnya akan menjadi saksi, bukan hanya orang saja, jin dan juga semua makhluk-makhluk. Kemudian yang kedua, Allah akan panjangkan lehernya pada hari kiamat kelak. Ini adalah keutamaan muadzin yang dimana amalan ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya terkait tentang azan juga adalah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang berdoa setelah dia mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah Rabb pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah sebuah kedudukan di surga, wal fadilah dan keutamaan ya Allah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad maqam mahmud, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya ya Allah. Maqam mahmud itu adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang dimana ketika nanti semua manusia dari kalangan Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW berkumpul, kita meminta untuk segera dihisab. Tapi pada saat itu Allah sedang marah dengan kemarahan yang sangat. Kita semua datang kepada Nabi Adam, beliau tidak sanggup untuk dan tidak berani serta tidak mau untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita datang kepada Nabi Nuh, beliau juga menolak. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, beliau menolak. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak. Dan kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah agar kita segera dihisab pada saat itu. Inilah yang namanya syafaatul uzma.
syafaat yang sangat besar yang tidak dimiliki kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa setelah mendengarkan azan dengan doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kita tentu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap untuk menjadi salah satu orang terbaik, salah satu orang-orang yang tersenyum ketika mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah dengan membaca doa ini setelah azan. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengambil beberapa faidah yang sangat banyak. Yang pertama adalah al-fawaid. Al-Qula kata Syekh, yustahabbu liman sami'al muadzin an yaqula mithla ma yaqulu illa inda qawlihi hayya 'alas salah hayya 'alal falah fa innahu yaqul la haula wala quwwata illa billah. Disunnahkan untuk seseorang yang mendengarkan azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar wa qala ahadukum Allahu akbar." Sampai akhir, "Wa idza qala al-muadzin la ilaha illallah wa kana ahadukum yaqul la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah." Jadi intinya adalah secara ringkas hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi adalah ketika seorang muadzin melafadzkan lafaz azan dari Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, kita sama mengucapkannya. La ilaha illallah, kita juga sama mengucapkannya. Min qalbihi dakhalal jannah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, kecuali la haula wala quwata illa billah, kecuali hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah dari hatinya, kecuali pasti dia akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ketika kita mendengarkan azan, maka faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali tadi hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu kata Syekh, "Tsumma yustahabbu lahu ba'da faraghihi min ijabatil muadzin an yusalliya 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yad'u bid-du'a'il madhkur." Kemudian disunnahkan setelah dia mengikuti ucapan muadzin, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. "Tsumma salli alayya, tsumma sallu alayya." Kemudian bersalawatlah kepadaku. Lafaz salawat yang teringkas adalah Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lafaz-lafaz teringkas. Lafaz yang sempurna adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca pada saat tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti ketika kita telah mengucapkan lafaz yang sama seperti muadzin, langkah selanjutnya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali.
fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu salat, pasti Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan salawat Allah kepada hambanya, kata para ulama, di antaranya adalah Abul Aliyah. Beliau mengatakan bahwa sana'uhu ala ibadihi indal malaikah. Allah memuji hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikat yang agung. Jadi kalau seandainya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah menyebutkan nama kita dengan terbaik dan dengan bangga. Allah menyebutkan nama kita dan memuji kita di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Coba bayangkan, ini adalah keutamaan yang sangat besar sekali, keutamaan yang sangat agung, yang ketika kita telah mengucapkan azan, terus kemudian kita setelah itu bersalawat, maka pahalanya akan sangat berlimpah. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, "Tsumma salullaha li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah." Kemudian mintalah kepada Allah agar aku diberikan wasilah. Apa itu wasilah? Manzilatun fil jannah la tanbaghi li illa li 'abdin min ibadillah. Yang wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak boleh dimiliki kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap aku adalah orang tersebut. Faman sa'alali al-wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta kepadaku untuk aku diberikan wasilah oleh Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Nah, ini adalah salah satu dari keutamaan azan. Maka di sini kita bisa melihat ada pertanyaan, laukila kaifa takunu syafa'atu thawaban liqa'il hadzal du'a wa qad thabata annaha lil mudznibin. Jadi bagaimana bentuk syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syafaat Nabi sangat banyak. Salah satunya adalah idkhalul jannah bighairi hisab. Rasulullah bisa memberikan syafaat seseorang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis, adkhil ya Muhammad min ummatika min babil aiman man la hisaba lahum wala adab. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dengan pintu aiman, mereka orang-orang yang tidak ada hisab dan tidak ada azabnya. Jadi dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ini syafaatnya Nabi. Kemudian raf'id darajat, diangkatnya derajat. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya, seperti itu. Jadi syafaat Nabi bentuknya sangat banyak sekali. Maka intinya adalah kalau kita mengumpulkan dari apa hadis-hadis yang tadi disebutkan, langkah-langkah ketika kita ingin mendengarkan azan atau mendapatkan pahala pada saat azan, yang pertama adalah kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka pada saat itu kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah itu kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Kemudian setelah itu membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, maka dia akan memberikan syafaat. Coba bayangkan, lafaz yang ringkas, ucapan yang ringan, tapi ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita tutup dengan hadis ini adalah hadis yang terakhir fil adzan. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dzanbuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca setelah dia mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasulan, aku ridho Nabi Muhammad sebagai rasul, wa bil islami dinan, aku ridho Islam sebagai agamaku, ghufira lahu dzanbuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir, bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala mithla ma yaqulul muadzin fa idzan tahaita fasal tu'tah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, ketika telah selesai maka berdoalah, kata Rasulullah, karena sesungguhnya doa setelah azan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ringkaskan bahwa seorang muslim hendaknya dia ketika azan dikumandangkan dia diam dan dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini yang pertama. Keutamaannya adalah ketika kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca, keutamaan membaca salawat adalah ketika kita bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Setelah itu mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ketika kita membaca doa yang ketiga ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian yang keempat, kita membaca doa seperti yang ada di layar ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinan. Maka yang keempat ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa setelah azan, maka doa tersebut akan dikabulkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Baik, untuk para pemirsa, jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, Ustaz, kita masuk pertanyaan pertama, Ustaz. Dari saudara kita. Saat azan subuh, muadzin melafazkan as-salatu khairum minan naum. Apa jawaban kita, Ustaz? Jazakallah khair. Baik. Lafaz yang berbeda ketika azan subuh itu ada lafaz as-salatu khairun minan naum. Di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya adalah sadaqta wa barirta. Engkau telah jujur dan engkau telah berbuat baik. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dan banyak para ulama yang menganjurkan doa ini. As-salatu khairum minan naum, jawabannya sadaqta wa barirta, seperti itu. Tapi sebagian para ulama mengatakan ini tidak ada dalilnya. Karena ini adalah ijtihad para ulama. Kenapa para ulama memberikan lafaz seperti ini dan ijtihadnya seperti ini? Karena kita lihat bahwa selain lafaz as-salatu khairum minan naum, seperti syahadah, seperti Allahu Akbar, seperti la ilaha illallah, itu adalah lafaz-lafaz yang kita bisa ikutin. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, itu adalah pernyataan ataupun sebuah ungkapan yang ungkapan ini tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang bagaimana jawabannya. Ini kabar bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka kata para ulama, kita menjawabnya sadaqata wa barirta. Di sebagian para ulama mengatakan kita kembali kepada nas. Nasnya secara sharih atau secara jelas Rasulullah mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka di sini ada 2 pendapat. Ada sebagian yang mengatakan sadaqata wa barirta, ada yang mengatakan tetap mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Bisa dipilih mana saja, tapi kalau ingin menggabungkan maka insyaallah tidak masalah. Wallahu ta'ala bishawab.
Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari saudara kita yang ada di YouTube. Assalamualaikum. Dari rumah kami banyak terdengar suara azan. Lalu azan yang mana yang harus dijawab? Barakallahu fiq. Terkait tentang adzan mana yang kita harus jawab, kita usahakan fokuskan kepada satu adzan yang ada di dalam masjid tertentu. Jadi kalau memang kita mulainya awalnya mendengarkan adzan dari masjid dekat kita, maka kita mulai dari awal mendengarkan sampai akhir. Tidak perlu menjawab adzan-adzan yang lainnya seperti itu. Jadi fokuskan kepada satu muadzin saja. Wallahu ta'ala bishawab. Baik Ustadz, selanjutnya. Apakah bagi wanita bahwa dagu pada saat sholat harus ditutup atau tidak? Jazakallah khair. Ini pertanyaan kemarin ya, terkait tentang masalah sholat, aurat bagi wanita, wajah itu bagaimana. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama, seperti Al-Imam Asy-Syirazi, terkait tentang masalah wajah sendiri. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas terkait tentang bagian wajah dalam wudhu, gitu kan, bagi baik itu vertikal ataupun horizontalnya, kita bahas secara vertikalnya, yaitu terkait tentang masalah dagunya. Jadi kata beliau adalah mulai dari min manabiti sya'ar, atau mulai dari tumbuhnya rambut sampai adzaqan atau adzaqon, itu sampai dagu. Jadi bawah bagian dagu itu harus ditutup, karena memang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW atau di dalam syariat terkait tentang batasan wajah, itu tidak ada. Dan para ulama menyebutkan kalau seandainya tidak ada batasan yang disebutkan di dalam syariat terkait tentang sesuatu, maka kita kembalikan kepada urf, kembalian kepada adat kita. Jadi apa yang disebut wajah menurut adat kita. Dan kalau seandainya kita melihat kepada adat kita, contohnya nih teman-teman, kalau seandainya kita memandang kaca gitu kan, kita melihat kepada diri kita, maka kita melihat wajah kita. Itulah yang memang bagian yang harus ditutup. Tidak mungkin dan bawah bagian dagu, kalau kita mengacak seperti ini, itu nggak terlihat. Kecuali dia akan mengangkat wajahnya seperti itu. Jadi bawah bagian dagu itu harus ditutup, karena termasuk dari aurat pada saat sholat dan juga di luar sholat. Wallahu ta'ala bishawab. Cukup. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, semoga Allah berikan pahala atas duduk-duduknya kita di sini, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan kita nanti di akhirat di surga firdausnya kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.